Seorang pengendara motor di Denpasar, Bali meninggal dunia setelah menabrak kendaraan alat berat. Kecelakaan itu terjadi karena leher pengendara terjerat benang layangan yang melintang di jalan raya. Warga mengevakuasi seorang pemotor yang terluka berat setelah menabrak bagian belakang kendaraan alat berat yang sedang berhenti di Jalan Raya Sesetan, Denpasar, Bali. Kecelakaan terjadi saat korban yang sedang berkendara tersangkut benang layangan yang melintang sehingga hilang kendali. Ironisnya, korban yang kritis sempat dibiarkan selama 40 menit karena petugas medis ambulan dan Damkesmas menolak evakuasi dengan alasan menunggu ambulans milik BPBD Denpasar. Awalnya nggak mau dia, banyak saksi kok nggak mau dia. Kenapa? Katanya nggak mobil ini yang dipakai angkut kayak gitu katanya, masih tunggu ambulans katanya. Itu dia, makanya orang ribut, giliran ribut baru mau ditolong dia orang. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar, namun akhirnya meninggal dunia saat dirawat. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, iNews melaporkan. Aktivitas bersepeda di malam hari yang marak dilakukan warga Jakarta belakangan ini mulai menjadi sasaran pelaku kriminalitas jalanan. Seorang pesepeda di Jakarta Selatan menjadi korban kawanan begal. Selain kehilangan telepon genggam, korban juga terluka akibat sabetan senjata tajam. Aksi pembegalan dilakukan oleh dua orang pelaku yang berboncengan sepeda motor terekam jelas di kamera CCTV perkantoran. Seorang pesepeda yang terpisah dari rombongannya menjadi korban kawanan begal saat melintas di ruas Panglima Polim Jakarta Selatan tak jauh dari Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu dini hari. Akibatnya, selain menderita luka di bagian perut sebelah kiri, telepon genggam milik korban pun raib dirampas para pelaku. Handphone yang diambil itu kayaknya mau ngambil tas juga, cuma keburu saya teriakin, langsung pergi dia. Tak lama berselang, teman-teman korban tiba di lokasi dan langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Belum ada keterangan dan tanggapan polisi atas kejadian ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19, perlindungan terhadap orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa yang dibina di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa menjadi perhatian pihak panti. Terlebih, panti ini membina lebih dari kapasitas yang tersedia. Kelebihan kapasitas tidak membuat pihak Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 mengabaikan protokol kesehatan terhadap orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa. Meski sulit, petugas panti dengan sabar selalu mengajarkan penggunaan masker dan cuci tangan, termasuk pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap 856 penghuni panti. Tentunya karena mereka ODGJ ODMK, kita harus proteknya lebih ya, karena mengingat ini kan pandemi, sedangkan kami memiliki 856 warga binaan sosial. Untuk itu mereka yang sudah pintar saya suruh pakai masker, kemudian sering cuci tangan, kemudian mereka kita biasakan makan menggunakan sendok. Membantu meringankan beban panti, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia menyalurkan makanan siap saji bagi warga binaan panti yang berada di Cengkareng, Jakarta Barat ini. Makanan yang dibeli dari pelaku UMKM ini disantap dengan penuh kebahagiaan oleh warga panti. Ya, tentunya kami akan terus berusaha untuk mengakomodir ya kebutuhan yang ada. Tapi makanya kita juga mengetahui kalau kita sebagai grup juga nggak bisa jalan sendiri. Makanya kita juga adakan menggalakkan dana. Harapannya tentu biar orang-orang bisa terinspirasi dan juga mau ikut serta berdonasi. Karena kita nggak bisa lewatin wabah COVID ini kalau nggak bersama-sama. Untuk itu, mari kita bersama membantu dan mewujudkan kebahagiaan masyarakat yang terdampak wabah corona dengan berdonasi melalui MNC Peduli. Tim iNews melaporkan. Selama masa pandemi COVID-19, jumlah pasien gangguan jiwa meningkat. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami.